بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى بما ينبغي لجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله جماعة الندوة رحمكم الله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Pada pertemuan yang lalu dalam kajian fiqhus sirah, kita membahas tentang peristiwa Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra wal Mi'raj, sebagaimana yang telah kita jelaskan, merupakan suatu peristiwa yang hak atau yang benar adanya, kejadiannya, dan harus kita imani keberadaan peristiwa itu, termasuk di dalam bahagian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Isra wal Mi'raj bukanlah peristiwa yang terlepas dari unsur mu'jizat. Al-Isra dan Al-Mi'raj itu adalah bahagian dari mu'jizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita katakan itu mu'jizah, itu menunjukkan bahawa peristiwa itu al-fa'il yang aktif di dalam peristiwa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan sebagai maf'ul, yaitu yang menjadi objek dari qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukanlah peristiwa yang tunduk kepada ikhtiar Nabi, bukan kepada ikhtiar beliau. Beliau tidak melakukan itu berdasarkan kepada ikhtiar, usaha, kemampuan beliau. Karena itulah makanya ada yang mengatakan bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang membuat seluruh akal manusia di zaman itu dan kemampuan manusia, kalau hanya berpegang kepada nalar semata atau kepada kemampuan manusiawi, tidak ada orang yang akan mempercayai peristiwa tersebut. Keberadaan Isra dan Mi'raj baru bisa dipercayai apabila masuk ke dalam diri seseorang unsur keimanan dengan qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Benar pernyataan itu
Karena itulah makanya bisa kita katakan bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya ketika menceritakan Isra dan Mi'raj itu dengan kata Subhana, Maha suci yang telah alladzi asra bi'abdihi, itu menunjukkan bahwa peristiwa itu di luar batas kemampuan manusia dan tidak ada di dalam ruang ikhtiar manusia, tapi ini betul-betul merupakan dalam iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan peristiwa itu terjadi, bahwa terjadinya di malam hari, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama, karena sarih, tegas di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada malam hari, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Karena malam hari, biasanya malam adalah saat orang beristirahat, tidur. Ada dugaan dari sebagian orang bahwa peristiwa itu terjadi di saat Nabi sedang terlelap, tidak dalam keadaan terbangun, tidak dalam keadaan jaga, tetapi beliau berada dalam keadaan tidur, dan dalam keadaan seperti itulah beliau diperjalankan. Pendapat yang seperti ini lemah, tidak berdasar. Satu-satunya rujukan orang yang mengatakan bahwa itu terjadi di malam hari dari sisi naklinya atau dari dalil naklinya hanya satu riwayat, yaitu riwayat dari Syarik bin Abdullah dari Anas, dan riwayat itu tidak benar, terjadi kekeliruan perawi yang meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di saat Nabi sedang dalam keadaan tidur. Kenapa dikatakan salah? Karena sahabat Anas ibni Malik yang lain selain Syarik bertentangan riwayat mereka dengan riwayat Syarik ini. Jadi kalau sekian orang sahabat-sahabat Anas mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diisrakan dalam keadaan tidur, hanya Syarik satu-satunya yang meriwayatkan dari Anas, maka dengan demikian bisa dikatakan bahwa riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah diperjalankan dalam Isra dan Mi'raj dalam keadaan tidur itu ghalat, adalah kesalahan. Jadi pendapat yang kuat adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau, yang disepakati oleh seluruh perawi yang meriwayatkan dari Anas ibni Malik selain dari Syarik tadi dalam berbagai kitab. Inilah riwayat yang sahih, menyatakan bahwa beliau diperjalankan dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan tidur. Al-Imam Muslim di dalam kitab sahih juga demikian, ketika menyebutkan sanad dari Syarik dengan kisahnya telah mengingatkan bahwa Syarik keliru di dalam menyampaikan kisah dari Anas. Karena itu bisa kita katakan secara dalil naqli, riwayat-riwayat yang sampai menunjukkan bahwa
peristiwa itu terjadi fil yaqazah, dalam keadaan Nabi terbangun, terjaga, la fil manam, tidak dalam keadaan tertidur. Jadi dari sisi nas, pendapat orang yang mengatakan Isra dan Mi'raj terjadi dalam keadaan tidur lemah, tidak berdasar. Nah, sedangkan dari sisi dalil akli, ada yang mengatakan bahawa tidak memungkinkan sama sekali perjalanan itu dilakukan secara jaga atau terbangun, dengan alasan terbatasnya kondisi fisik Rasul, dan akan terhambat untuk melakukan perpindahan yang begitu cepat, dan akan berisiko dan berbagai macam. Tetapi semua alasan-alasan itu, apalagi ada alasan-alasan yang tidak bisa kita anggap sebagai alasan sebenarnya, tapi dikemukakan juga. Kalau naik ke langit pakai pakaian apa, kemudian pakai oksigen apa, berbagai macam, semua itu tak lebih karena apa? Alasan seperti itu mengemuka karena orang-orang tersebut memandang peristiwa itu dengan analisis atau pisau bedah materialisme, menyingkirkan apa? Menyingkirkan unsur-unsur mukjizat. Nah, ini yang berbahaya hari ini. Banyak orang yang tidak menerima adanya faktor mukjizat. Orang-orang sekuler, orang-orang yang berfikir berdasarkan prinsip-prinsip materialisme menolak yang disebut dengan mukjizat. Dan berhati-hati, ujung-ujungnya nanti adalah menolak an-nubuwah, kenabian dan kerasulan sama sekali. Nah, mereka mencoba menafsirkan Al-Quran hanya dalam hubungan sebab dan akibat. Seperti ketika mereka membaca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka mengatakan itu tidak ada batu dari neraka, dari sijil, tidak ada burung yang datang, semuanya adalah kiasan yang menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menurut mereka mendatangkan wabah menular kepada tentara Abraha sehingga mereka terkena oleh cacar yang tubuh mereka bagaikan daun yang melepuh jadinya. Nah, orang-orang yang menganggap diri mereka kalangan rasional kadang cenderung menerima pendapat yang seperti ini dengan alasan ini ilmiah, ini bisa masuk akal. Tapi kalau burung membawa batu kemudian melempar, terus burung megangnya bagaimana? Batu neraka, ini akal tidak bisa menerima. Ini cerita tidak rasional. Nah, hanya kagum dengan analisis rasionalitas seperti itu, mereka menganggap bahwa benar, inilah mungkin maksud sebenarnya. Mereka tidak sadar bahwa di balik gaya penafsiran itu ada unsur, ada kemauan, ada keinginan terselubung untuk menyingkirkan apa? Unsur mukjizat. Kalau sudah unsur mukjizat disingkirkan, maka sedikit demi sedikit, maka
akan menyingkirlah aspek-aspek gaib, dan bisa jadi akan terpangkaslah keimanan kepada risalah. Jadi mulanya seperti itu penafsiran, dianggap ini penafsiran secara ilmiah, tapi yang terselubung di dalam itu apa? Menyingkirkan mukjizat. Kalau mukjizat disingkirkan dari dalam keimanan, maka tidak sedikit dari unsur-unsur iman kita itu akan batal. Nanti jangan-jangan Jibril juga tidak diakui nanti, karena tidak ada alasan rasional untuk menerimanya. Berbagai macam. Jadi berhati-hati dengan penafsiran-penafsiran seperti itu, karena lama-lama mereka menggugat pokok-pokok keimanan. Nah, setelah itu mereka akan masuk dalam peristiwa-peristiwa yang dianggap, yang diyakini oleh kaum muslimin sebagai mukjizat, misalnya Isra dan Mi'raj. Itu pun kalau terjadi tidak bisa diterima itu sebagai apa? Sebagai peristiwa yang terjadi dalam kondisi sedang terjaga atau terbangun, yang bisa diterima hanya dalam keadaan tidur seperti mimpi. Kenapa? Tidak ada mukjizat di sini. Fisik tidak mungkin menanggung beban perjalanan dengan kecepatan seperti itu. Kemudian fisik tidak akan bisa menanggung beban keluar dari alam ini dengan kondisi masih utuh, berbagai macam. Nah, logika-logika seperti itu terlihat benar apabila kita mengurung peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai ikhtiar Nabi. Kalau hanya sebatas ikhtiar Nabi, kita akan mengatakan tidak mungkin terjadi dalam semalam. Seseorang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Elia, kemudian balik di malam itu juga. Mustahil. Nah, pola berfikir itu tanpa sadar diadopsi oleh orang-orang yang sekarang menganggap diri mereka adalah pemikir cendekiawan muslim pula. Padahal itu adalah pemikiran yang diambil dari para orientalis yang mencoba membuat ragu kaum muslimin dengan keyakinan mereka. Padahal cara berfikir seperti itu tidaklah baru, tidaklah modern. Cara berfikir seperti itu sebenarnya adalah produknya Abu Jahal dan kawan-kawan. Karena Abu Jahal lah yang berfikir seperti itu ketika mendengarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Abu Jahal lah yang sulit menerima seorang manusia melakukan perjalanan dalam satu malam dengan jarak yang begitu jauh. Makanya ia mengatakan, "Ya Muhammad, kami belum pernah mendengarkan darimu kebohongan yang sebesar ini. Sesungguhnya kami menunggangi onta ke Elia itu sebulan pergi dan sebulan kembali, sedangkan engkau mendakwakan engkau berangkat malam ini dan kembali malam ini juga." Nah, menurut logika Abu Jahal, pola fikir Abu Jahal, mustahil itu terjadi. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang manusia dengan kemampuannya bisa melakukan itu. Nah, pola fikir seperti itulah yang diadopsi oleh orang modern sekarang ini. Jadi perbedaan hanya pada zaman saja. Sedangkan pada pemikiran masih Abu Jahal CS, orang yang seperti ini. Nah, bagi kita kaum muslimin mengimani
Isra dan Mi'raj tidak bisa dicukupkan dengan analisa materialisme seperti itu. Tidak bisa hanya menempatkan peristiwa ini dalam qudratul insan, tetapi harus meyakini bahwa peristiwa ini ada di dalam qudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fa'il, yang melakukannya adalah Allah. Allah yang berkehendak. Nah, ketika kita berbicara tentang iradah Allah, tentang qudrah Allah, apakah sebab akibat yang menjadi sunnahnya akan mengikat iradah dan qudrahnya? Tidak. Jadi sunnatullah hanya berlaku untuk makhluk. Sunnatullah tidak mengikat Allah yang menciptakan sunnah itu. Itu yang perlu kita ingat. Sunnatullah hanya berlaku untuk makhluk. Sunnatullah tidak berlaku untuk Allah yang menciptakan sunnah tatanan itu. Dan tidak ada manusia satu pun yang bisa membatalkan sunnatullah. Ingat itu. Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan ndak babake alam denyo, api ndak membakar, air ndak membasahi, itu tidak benar. Manusia itu yang punya kudrah itu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan api dengan sifatnya, muhrik, membakar. Allah menciptakan air dengan sifatnya, membasahi. Allah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuan-ketentuan yang telah Dia tetapkan. Tidak ada seorang pun manusia yang istiqlalan, yang secara berdiri sendiri merdeka tanpa bantuan Allah bisa membatalkan sunnah-sunnah Allah pada ciptaannya itu. Tidak ada. Nah, kalau ada di dalam peristiwa-peristiwa terjadi seperti pada Nabi Ibrahim api tidak membakar, seperti di tangan Nabi Daud besi tidak keras jadinya, seperti pada Nabi Musa alaihissalam tidak menenggelamkan lautan ketika dia melaluinya. Semua itu bukanlah qudrah dari hamba atau makhluk, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang berkehendak sunnahnya itu dinonaktifkannya, bukan manusia. Itu yang perlu diingat. Manusia memang ada yang jahat, tapi manusia tidak bisa memudaratkan orang dengan kejahatannya, melainkan kalau diizinkan oleh Allah. Manusia ada yang saleh, ya, tetapi manusia tidak bisa memberikan manfaat kemaslahatan kepada orang lain melainkan dengan izin. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang bisa dari dirinya membatalkan ketentuan-ketentuan Allah pada makhluk. Tidak. Jadi jangan sombong. Nah, jadi apabila sesuatu diciptakan oleh Allah dan ada sunnah takdir Allah pada sesuatu itu, ingatlah bahwa ketentuan-ketentuan itu hanya mengikat siapa? Makhluk. Tidak mengikat Khaliq. Jadi jarak itu jauh untuk makhluk. Apakah ada jarak bagi hamba, bagi Allah? Tidak. Tidak ada jarak. Jarak itu ada pada, sedangkan bagi Allah tidak ada jarak jauh dan dekat. Karena itulah makanya ketika orang menjelaskan maksud hadis, kalau ada kalimat-kalimat di dalam hadis bahwa Allah dekat dengan hamba, Allah jauh dengan hamba, makna dekat dan jauh itu jangan diartikan dekat dan jauh dalam artian dimensi jarak. Tidak.
Allah lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan apa? Min hablil warid, urat leher. Jangan difahami makna dekat dan jauh di situ dalam dimensi jarak. Orang yang memahaminya dalam dimensi jarak, ada yang mengatakan kalau lebih dekat dari urat leher berarti Allah masuk ke dalam tubuh kita. Jadilah orang yang berkeyakinan hulul, orang yang berkeyakinan wahdatul wujud, menyatu antara makhluk dengan khalik, atau bahasa di sana manunggaling kaula Gusti. Kalau dikatakan Allah jauh dari orang kafir, jangan diartikan maknanya adalah jarak dalam dimensi jarak. Kenapa? Jarak, jauh, dekat itu berlaku sunnatullah pada makhluknya, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka tidak bisa mengqadarkan, memberikan suatu ukuran penilaian terhadap Allah dengan sebenarnya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Tidak akan ada kemampuan manusia untuk mentakdirkan, memperkirakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenarnya. Tidak ada yang mampu. Bagaimana akan mengukur apa ukuran kebesaran Allah? Tidak ada bagi kita. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bagaimana akan menempatkan ukuran Allah, kita mengkadarkannya, sedangkan bumi saja keseluruhannya berada dalam genggamannya, sedangkan langit keseluruhannya akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Bagaimana kita akan mengukurnya? Jadi karena itu tidak bisa ketentuan sunnatullah kita jadikan sebagai ukuran untuk mengikat iradah, kehendak dan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allah maha besar dari segala apapun, termasuk sunnahnya. Jadi kalau kita telah mengatakan bahwa di dalam Al-Isra dan Mi'raj sebenarnya itu adalah fi'lullah, perbuatan Allah, min af'ali, maka mempertanyakan tentang oksigen, baju astronot, kemampuan fisik bertahan di ruang hampa dan berbagai macam, itu tidak relevan lagi. Kenapa? Itu bisa pertanyakan kepada makhluk tapi tidak pada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Karena itu pola berfikir seperti tadi adalah pola berfikirnya Abu Jahal. Cuma sekarang dikemas dengan alasan-alasan ilmiah kata mereka, tapi tetap dalam pemahaman sekuler, pemahaman materialisme. Mereka hanya bisa menerima kalau ada suatu peristiwa yang masuk akal saja, masuk akal mereka. Jadi Isra Mi'raj dalam pandangan mereka itu cerita karangan. Nah inilah yang harus kita tolak. Kenapa? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan asra bi'abdihi laylan, telah mengisrakan hambanya pada suatu malam, maka apa yang bisa kita katakan? Sadaqallahul azim, maha benar Allah. Nah sekarang kapan terjadi peristiwa itu? Jadi tentang penetapannya sudah, itu harus tidak hanya sebatas ranah nalar, tapi juga harus masuk dalam ruang keimanan. Kapan terjadinya? Para ulama berbeda pendapat pada tahun berapa dan pada bulan apa. Fadhahabal ba'du, sebagian dari ulama, para sejarawan
berpendapat annahu ma kana qabla al-hijrati bisanatin, bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Jadi bisa dikatakan pada tahun ke-12 kenabian. Yang berpendapat 1 tahun sebelum hijrah itu adalah Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kemudian Urwah Ibnu Zubair, kemudian Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hazm Al-Andalusi mendakwakan bahwa itu ijma'. Tapi dakwaan ijma' ini berlebihan. Kalau seandainya benar ijma', tidak ikhtilaf ulama. Jadi tidak ijma', qadah. Ada cacat dalam pernyataan ijma'nya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini adalah ulama Andalus, Spanyol, bermadhab zahiri, ulama produktif, mengarang banyak kitab. Di antara kitabnya yang masih populer dibaca oleh orang sampai sekarang adalah Al-Muhalla dan Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Itu populer dalam fikih dan usul. Ada kitabnya lagi tentang kasih sayang dan hidup harmonis. Nama kitabnya Tuqul Hamamah fil Ulfati wal Ilaf. Kalung merpati fil ulfah, dalam keharmonisan dan saling menjaga kedamaian. Jadi kata Ibnu Hazm Al-Andalusi, ijma' ulama bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Tetapi dakwaan ijma' seperti ini tidak beralasan kuat. Karena kalau terjadi perbedaan pendapat, maka dakwaan ijma' menjadi cacat. Sedangkan pendapat yang lebih banyak di kalangan para ulama yang melakukan penelitian Isra dan Mi'raj itu, kalau dari sisi tahunnya tadi katakan, ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, berarti tahun 12 kenabian. Ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun. Sedangkan bulannya, pendapat yang paling banyak di kalangan peneliti dari ulama, peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Itu pendapat mayoritas. Itu agak berlain dari awak-awak libur Rajab. Nah, ini kan. Ada yang mengatakan di Rabiul Akhir. Dawaqila, dan ada yang mengatakan di bulan Rajab, wa huwal masyhur bainan nas al-yaum. Memang inilah yang populer di antara orang, bulan Rajab. Tapi pendapat orang-orang ulama yang melakukan penelitian, mayoritas mereka mengatakan, banyak mereka mengatakan di bulan Rabiul Awal. Walaupun yang populer di kalangan orang banyak adalah di bulan Rajab. Nah, pendapat yang kuat, kalau kita merujuk kepada dalil, sebenarnya pada bulan Rabiul Awal, tepatnya malam 12 Rabiul Awal atau 17 Rabiul Awal, inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ini adalah pandangan sahabat Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa dalilnya? Dalilnya adalah ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Jadi kedua orang ini, yaitu Jabir dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan Rasulullah dilahirkan amal fil, di tahun fil, yaumal isnain, hari Senin, As-sani asyara min Rabi'il Awal, 12 hari bulan Rabiul Awal, jadi tanggal 12. Wa fihi bu'isa, dan pada tanggal itu pula beliau diangkat menjadi nabi. Wa fihi urija bihi ila sama, dan pada tanggal itu pula beliau dimi'rajkan ke langit. Wa fihi hajara, dan pada tanggal itu pula lah beliau sampai berhijrah di Madinah. Nah, sedangkan yang mengatakan 27 Rajab, wa qad ikhtarahu al-Hafiz Abdul Ghani bin Surul al-Maqdisi fi siratih.
Dan di dalam kitab ini, Sirah Abdul Ghani tadi, beliau sampaikan hadis yang tidak sahih sanadnya, yang disebutkan dalam fadilah bulan Rajab, bahwa Isra terjadi pada tanggal 27 bulan Rajab. Allahu a'lam. Ini tidak sahih sanadnya. Nah, karena itu tidak ada kekhususan yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang sahih tentang keutamaan malam 27 itu. Pendapat yang diangkat sampai kepada para sahabat tentang kapan Nabi Isra dan Mi'raj, yang ada riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Pada hari itu beliau dilahirkan, pada hari itu beliau diangkat menjadi nabi, dan di tanggal itu pula, pada tanggal 12 Rabiul Awal beliau dilahirkan, pada tanggal 12 Rabiul Awal beliau diangkat menjadi nabi, pada tanggal 12 Rabiul Awal beliau dimi'rajkan ke langit. Kita tahu malam Isra dan Mi'raj itu satu malam. Dan pada tanggal 12 Rabiul Awal pula beliau hijrah. Mana hijrah di sini? Kalau kita rujuk kitab Ar-Rahiq Al-Maktum adalah sampainya beliau berhijrah di Madinah hari Jumat ketika itu. Ala kulli hal. Nah, walau bagaimanapun, apakah penanggalan-penanggalan setelah kita tetapkan tanggal 12 Rabiul Awal itu menjadi alasankah bagi kita untuk membuat kegiatan-kegiatan ibadah tertentu di malam itu? Tidak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa itu hidup lama, mendidik umat, mengarahkan mereka kepada yang terbaik. Di dalam kehidupan mereka tidak pernah Nabi menyuruh orang untuk melakukan ibadah khusus, zikir tertentu di malam-malam yang seperti itu. Nah, kenapa demikian? Karena bagi umat Islam, peristiwa-peristiwa seperti itu bukan persoalan tanggalnya yang penting. Bagi umat Islam, waktu dan hari beribadah, waktu dan hari untuk berpesta telah ditunjukkan oleh Nabi, dan itu cukup bagi kita. Karena itu tidak perlu dilabian pesta dengan ulang tahun dan berbagai macam. Tradisi berulang tahun itu bukan tradisi kita kaum muslimin. Itu adalah tradisi non muslim. Umur kau bertambah satu hari, tidak sekali setahun loh. Tradisi-tradisi inilah yang dihidupkan oleh umat Islam sejak dari TK. Malah TK Islam pun ikut mengulang-ulang tahunkan anak-anak muridnya. Ketika di TK, di sekolah. Ke di SD, di sekolah. Ke di SMP, di rumah makan. Ketika di SMA, restoran. Ketika perguruan tinggi, di night club. Siapa yang mengajar seperti itu? Kita. Ketika sampai umur 2 balik, kue pertama untuk mama dan papa. Lalu umur 5 balik untuk orang yang istimewa. Awak yang maja, anak-anak awak sudah itu nyala pacar-pacaran. Habis kau dapat cucu minantu lu nado rado, ala baru kekan yang rato. Kita yang mendidik seperti itu. Apakah tidak cukup hari-hari yang diberikan oleh agama kita untuk kita bergembira? Ada Id, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Ada Yaumul Jumu'ah. Apakah itu tidak cukup? Nah, jadi karena itu perlu kita renungkan ulang. Bagi orang-orang masih saja menganggap ada keutamaan-keutamaan khusus dengan ibadah-ibadah tertentu, dengan cara-cara tertentu, dianggap ini adalah malam yang penuh
dengan berkah dan berbagai macam, ingat, la afdaliyata illa bin nas. Tidak ada keutamaan waktu, tidak ada keutamaan tempat, melainkan dengan nas. Kalau nasnya itu lemah, tidak kuat, malah aktsarul muhaqqiqin, kebanyakan peneliti yang mencoba mencari kebenaran di kalangan ulama tentang kapan terjadinya al-Isra wal Mi'raj, dalil yang sampai kepada para sahabat yang sahih adalah terjadinya pada malam 12 Rabiul Awal. Wallahu alam, kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.